Baik, saat ini di depan saya ada CPAP dengan merek Ambulang dengan tipe 68C. Saya akan mereview apa yang didapat apabila rumah sakit membeli CPAP dengan 68C complete with kompresor. Jadi ini kompresornya semua sudah komplit, termasuk juga sudah ada tiang, kemudian ada humidifiernya, kemudian ini unitnya, dan tentu saja dikasih untuk di sini ada lengan. Jadi lengannya ini bisa fleksibel, jadi disesuaikan nanti kalau kita mau memasukkan ke inkubator atau ke box bayi. Nah, kemudian di belakang itu sudah ada untuk selang, di sini untuk udara tekan, yang ini udara tekan, dan ini untuk oksigen. Kemudian yang di tengah di sini ada outlet, oksigen outlet. Kalau misalnya mau dikombinasikan dengan oksigen yang akan dimasukkan ke inkubator, jadi untuk oksigenase. Jadi ini untuk paralel aja, supaya kalau misalnya rumah sakit hanya memiliki satu outlet oksigen, tetap bisa dimanfaatkan dua-duanya. Baik, untuk penggunaannya kita tekan tombol ini. Di belakang di sini ada tombol on off. Dia sudah nyala seperti ini untuk kompresornya. Kemudian kita nyalakan di sini seperti ini. Nah, setelah sirkuit kita pasang, sirkuit semua kita pasang seperti ini, ya. Seperti ini kita pasang semua. Nah, yang kita lakukan hanya menentukan tekanan CPAP-nya berapa. Kita tanya dokter, tekanan CPAP yang akan dikasih berapa? Misalnya tekanan CPAP-nya adalah sebelum tekanan CPAP, flow-nya misalnya dokter menginginkan flow-nya adalah 7 seperti ini. 7, oke. Kita tekan, kemudian tekanan CPAP-nya. Ingat, kalau untuk membuat tekanan CPAP ini harus ditutup. Jadi seolah-olah udah fix ke bayi. Ini nanti fix ke bayi. Oke. Ini tekanan CPAP-nya kita udah tutup. Misalnya kita akan 5 misalnya. Nah, 5 seperti ini, kita 5 udah. Jadi nanti yang tekanan yang ada di bayi itu adalah 5. Nah, kalau misalnya terjadi fiksasinya kurang pas atau di bayinya nanti akan ada kebocoran sedikit, misalnya seperti ini, jadinya 5, tadinya 5 jadinya 4 seperti ini. Apa yang dilakukan? Kita bisa mengetahui karena ini sekaligus untuk monitor tekanan CPAP yang sesungguhnya berapa. Jadi begitu dia 4, kita lihat ke bayinya lagi, kemudian apakah sudah dipasang secara benar. Kalau misalnya udah maksimal nggak bisa dinaikkan lagi, berarti kita naikkan aja di sini tekanan CPAP-nya jadi 5 seperti ini. Nah, kita naikkan lagi, kita putar lagi di sini, jadi menjadi 5 seperti itu. Baik, kemudian untuk FiO2-nya juga kita bisa atur. Jadi kita tekan di sini untuk FiO2-nya, kemudian kita bisa atur sampai, terserah kita mau gunakan sampai seberapa. Kebetulan ini karena saya menggunakannya adalah kompresor, saya nggak gunakan oksigen, jadi konsentrasi oksigennya hanya sampai dengan 21%. Oke, kemudian pelajaran selanjutnya adalah bagaimana menggunakan metode HNFC. Jadi kita ketahui bahwa CPAP yang kita miliki bukan hanya untuk NCPAP aja, tetapi bisa juga untuk HNFC atau high flow nasal cannula. Jadi kita tekan sebelah sini. Nah, sampai HFNC. Nah, untuk HFNC, untuk exhaustnya itu kita perlu copot. Jadi kita langsungkan aja, tetap masih di dalam bayi. Kemudian flow-nya kita bisa angkat sampai dengan 20. Ingat ya, ini HFNC untuk bayi, bukan untuk dewasa. Nah, bisa dilihat tekanannya sangat besar. Tuh, ada bunyi seperti itu. Oke. Jadi ini flow-nya sampai dengan 20 20
LPM. Baik, itu aja yang bisa kita sampaikan. Kalau mau kembali ke NCPEP lagi, kita bisa NCPEP lagi. Flow-nya kita ubah lagi. Jadi misalnya tadi 7 ya. Jadi 7. Kemudian ini kita kembalikan lagi. Ya. Nah, jadi 5. Seperti itu lagi ya. Baik, itu pemaparan kami untuk NCPEP Ambulang 68C with kompresor.